Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Taisir Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud At-Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis sahih. Maka insyaallah dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang hadis hasan. Itu pembahasan hadis hasan. Mari kita buka ya apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu taala dalam kitab ini. Qala al-hasanu ta'rifuhu lughatan huwa sifatun musyabbahatun minal husn bi makna al-jamal. Hadis hasan secara bahasa, hasan itu merupakan sifat musyabbahah dari kata al-husn yang bermakna jamal, yaitu hal yang bagus, yaitu suatu yang bagus. Ya, hasan itu artinya al-jamal, yaitu sesuatu yang bagus. Ini makna hasan secara bahasa. Qala istilahan ikhtalafat aqwalul ulama fi ta'rifil hasan, nadharan li'annahu mutawassitun bainas sahih wad dhaif. Adapun secara istilah ya, di sana terdapat perbedaan ya ucapan para ulama ketika mereka mendefinisikan al-hasan. Ini para ulama berbeda pendapat ketika mereka mendefinisikan apa itu hadis hasan. Kenapa perbedaan ini muncul? Nadharan li'annahu mutawassitun bainas sahih wad dhaif. Karena ya hal ini muncul karena yang namanya hadis hasan itu berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Ya. Jadi apa? Kenapa terjadi perbedaan? Karena hadis hasan ini masuk area abu-abu. Ya, dia di antara hadis yang hasan, hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Ini di antara yang menjadi latar belakang mengapa para ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan hadis hasan. Kemudian penyebab lainnya kenapa mereka berbeda pendapat ketika mendefinisikan hadis hasan, wa li'anna ba'dahum arrafa ahada qismain. Ya. Karena sebagian di antara mereka ya hanya mendefinisikan salah satu dari dua jenis hadis hasan. Jadi untuk wawasan antum sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis hasan secara lebih mendetail, para ulama membagi dua hadis hasan ya menjadi hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Ya, hadis hasan li dzatihi itu memang benar-benar hasan. Adapun hadis hasan li ghairihi asal muasalnya adalah hadis dhaif. Namun dia memiliki beberapa jalan sehingga terangkat derajatnya menjadi hadis hasan. Nah, sebagian para ulama mendefinisikan hadis hasan ini dari ya hanya mendefinisikan salah satu dari dua jenis hadis hasan ini. Jadi mereka barakallahu fikum hanya mendefinisikan hadis hasan ya salah satu dari keduanya. Jadi definisi mereka tidak mengumpulkan ya kedua jenis hadis hasan. Ini yang menjadi perbedaan, ini yang menjadi penyebab mengapa para ulama berbeda pendapat ya ketika mendefinisikan hadis hasan.
Qala sa'adhkuru ba'da tilka ta'rifat. Thumma akhtar ma arahu awfaq min ghairihi. Kemudian kata beliau, saya akan menyebutkan sebagian definisi-definisi ini. Kemudian saya akan memilih ya yang mana dari definisi tersebut yang lebih cocok. Ya, yang lebih tepat daripada yang lainnya. Jadi beliau tidak menyalahkan para ulama yang memberikan definisi, ya, hanya saja nanti ada salah satu dari definisi tersebut yang menurut beliau lebih tepat. Baik, sekarang beliau sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, beliau akan jelaskan ya, definisi-definisi yang dibawakan oleh para ulama tentang hadis hasan. Ya, tentang hadis hasan. Yang pertama, definisi yang beliau bawakan adalah ta'rifnya atau definisinya Al-Khattabi. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mendefinisikan hadis hasan, kata beliau, huwa ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluh wa alaihi madaru aktsaril hadis wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu ammatul fuqaha. Menurut Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, yang dimaksud dengan hadis hasan adalah ya hadis yang diketahui jalan keluarnya. Ya, artinya yang diketahui siapa ulama yang mengeluarkannya. Kemudian rijal-rijalnya, ini perawi-perawi hadisnya masyhur, telah dikenal. Wa alaihi madaru aktsaril hadis. Dan perputaran kebanyakan hadis ada pada hadis tersebut. Jadi kebanyakan hadis-hadis itu berputar pada hadis-hadis tersebut. Jalannya banyak, ya, bukan hanya satu jalan. Huwaladzi yaqbaluhu aktsarul ulama. Dan hadis tersebut diterima oleh banyak ulama. Wa yasta'miluhu amatul fuqaha. Dan kebanyakan fuqaha mengamalkan hadis tersebut. Baik, di sini kita belum kita cuma memaparkan saja ya pada definisi hadis hasan menurut para ulama. Ini ta'rifnya Al-Khattabi. Yani ma'urifa makhrajuhu wastuhira rijaluhu wa alaihi madaru aktsaril hadis wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu ammatul fuqaha. Ini definisi hadis hasan menurut Al-Imam Al-Khattabi. Ya, kita lihat di sini Al-Imam Al-Khattabi ya memberikan penekanan pada pengamalan. Jadi hadis hasan itu yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Ya, diterima oleh kebanyakan para ulama dan diamalkan oleh para al-fuqaha. Ya, oleh para al-fuqaha. Ini definisi hadis hasan menurut Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua, ta'rif At-Tirmidzi. Definisi yang diberikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, mimbabil faedah, perlu antum ketahui bahwa Al-Imam At-Tirmidzi inilah yang memperkenalkan ya hadis hasan. Ya, ulama-ulama sebelum beliau kebanyakannya ya hanya membagi hadis itu menjadi dua jenis saja. Ya, hadis sahih dengan hadis dhaif. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi mulai memperkenalkan ya hadis hasan. Di antara hadis sahih dan dhaif ini ada hadis yang hasan. Kalau dahulu para ulama memasukkan hadis hasan ini sebagai hadis sahih. Ya, yang ada sahih dan dhaif saja. Namun Al-Imam At-Tirmidzi mengemukakan bahwa antara hadis hasan dan hadis sahih dan hadis dhaif ini ada hadis yang hasan. Yang tingkatan kesahihannya tidak sampai kepada derajat hadis yang sahih. Ya, sahih lidzatih maksud beliau. Qala ta'rifut Tirmidzi. Sekarang definisi Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau ya bahwa hadis hasan itu adalah kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib wa la yakunul hadits syadzan. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis hasan itu adalah semua hadis yang diriwayatkan kemudian di dalam sanadnya, ya, Anda perhatikan di sini,
Kata Imam Tirmidzi, kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib. Setiap hadis yang diriwayatkan dan di dalam sanadnya tidak ada orang yang tertuduh dengan dusta. Ya, artinya rawi-rawinya, ya mungkin rawinya adalah rawi yang lemah, tapi tidak ada di antara mereka yang dituduh dengan dusta. Qala wala yakunul haditsu syadzan. Demikian juga hadisnya bukanlah hadis yang syadz. Ya, hadis yang syadz telah kita bahas dalam pembahasan definisi hadis yang sahih. Hadis yang syadz maknanya adalah mukhalafatu ya al-maqbul liman huwa aula minhu. Ya, penyelisihan seorang rawi yang makbul terhadap rawi lainnya yang lebih utama daripada dia. Ya, artinya riwayat orang ini ya berbeda dengan riwayat yang lainnya, berbeda dengan riwayat rawi-rawi lain yang lebih thiqah daripada dirinya. Ya. Atau riwayat dia berbeda dengan riwayat-riwayat rawi-rawi yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Ini maksud hadis syadz. Maka kata Imam Tirmidzi, hadis hasan ini syaratnya dia tidak boleh syadz. Qala wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik. Dan diriwayatkan dari ya sisi yang lain atau dari jalan yang lain yang semisalnya. Artinya hadis ini memiliki penguat dari riwayat yang lain. Ya, memiliki penguat dari riwayat yang lain. Fahuwa indana haditsun hasan. Maka menurut kami inilah hadis hasan. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi di sini, ya, apa yang beliau sebutkan di sini hanya mencakup salah satu dari dua hadis hasan yang kita sebutkan tadi, yaitu hasan li ghairihi. Ya. Kenapa? Karena hasan li ghairihi itu memang harus disyaratkan ada jalan yang lain. Ya, hasan li ghairihi itu asalnya adalah hadis yang dhaif. Namun dia diriwayatkan dari jalan yang lain yang menguatkan riwayat tersebut sehingga naik derajatnya menjadi hadis hasan. Ini namanya hasan li ghairihi. Adapun hasan li dzatihi, dia tidak memerlukan riwayat yang lain untuk menguatkan. Ya, hanya saja memang betul ya rawinya tidak sekuat rawi sahih. Cuma dia tidak membutuhkan. Ya, tidak membutuhkan riwayat yang lain untuk menguatkannya untuk dikatakan sebagai hadis hasan. Thayyib, ya, sehingga inilah yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Tohan tadi, bahwa di antara para ulama ada yang memberikan definisi namun hanya mencakup salah satu dari jenis hadis hasan. Baik, ya. Jadi ini definisi At-Tirmidzi, ini lebih tepatnya kita katakan definisi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Kenapa? Karena beliau mempersyaratkan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik. Dan diriwayatkan dari ya jalan yang lainnya dengan ya riwayat yang semisal. Ya, artinya ada riwayat yang semisal yang memperkuat hadis tersebut. Ini adalah definisi hadis hasan li ghairih. Baik. Sekarang kita beralih ke definisi yang ketiga. Ya, nah ini definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala ta'rifu Ibnu Hajarin. Definisi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala wa khabaru ahad binaqli adin tamid dhabat muttasilil sanad ghairu mu'allal wala syadzan huwa sahih li dzatihi fa in khaffa dhabtu fal hasanu li dzatihi. Baik. Sekarang kita lihat definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, maka khabar ahad, ya, khabar ahad sudah kita jelaskan ya, khabar ahad ini khabar selain khabar mutawatir. Khabar ahad yang dinukilkan ya dari perawi yang adil, yang sempurna kedobetannya, muttasil sanad, kemudian sanadnya itu bersambung, ghairu mu'allal, tidak mu'al, ya, wala syad, dan demikian juga tidak syad, huwa sahih li dzatihi, maka hadis ini adalah hadis sahih li dzatihi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi beliau belum berbicara tentang hadis hasan ya. Perhatikan barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar berbicara tentang hadis sahih. Ya, jadi ini syarat hadis sahih. Ya,
hadis yang diriwayatkan dengan diriwayatkan oleh rawi yang tamu dhabt, ya, yang sempurna kedobetannya, kemudian sanadnya bersambung, dia tidak mu'al dan juga tidak syad, maka ini adalah hadis sahih lidzatih. Qala fa in khaffa dhabt fal hasanu lidzatih. Nah, apabila dia ya khaffa dhabt, dhabatnya itu lebih ringan. Kalau tadi kan tamu dhabt, antum perhatikan di sini ada perbedaan redaksi antara hadis sahih dengan hadis hasan. Antum perhatikan di sini kata beliau tamu dhabt. Ya, kalau tamu dhabt, dia memiliki dhabt yang sempurna, ini namanya hadis apa? Hadis sahih. Wa in khaffa dhabt, ya, apabila dhabatnya itu lemah atau lebih ringan, fal hasanu lidzatih, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis hasan lidzatih. Nah, ini dia adalah hadis hasan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi perbedaannya, ya, hadis hasan itu adalah hadis sahih, hanya saja ada perbedaan sedikit. Kalau hadis sahih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu rawinya tamu dhabt, ya, dhabatnya itu sempurna. Makanya thiqah misalnya, ya, thiqah imam, ya, tsabit, ya, atau yang semisalnya dari lafaz-lafaz ta'dil yang menunjukkan tamu dhabt. Adapun hadis hasan, ya, misalnya rawinya itu soduk, ya, tidak sampai pada derajat as-thiqah, tapi soduk misalnya, ya, maka ini adalah definisi hadis hasan. Tapi hasan apa? Hasan lidzatih. Ya, ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Muhammad Tahan di sini perhatikan, qultu fa ka'anna al-hasan inda Ibnu Hajar huwa sahih idza khaffa dhabtu rawihi ay qalla dhabtuhu. Nah, seakan-akan al-hasan itu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis sahih apabila perawinya itu, ya, lebih ringan kedobetannya. Ya, ya, inilah perbedaannya. Hadis sahih itu, hadis hasan itu adalah seperti hadis sahih, hanya saja kedobetan perawinya tidak sekuat hadis sahih. Ya. Qala wa huwa khairu ma urifa bihil hasan. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz ini adalah definisi yang terbaik dari definisi hadis hasan. Ya, maka kata beliau apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini adalah definisi yang terbaik, kata beliau. Qala amma ta'riful Khattabi, ya, fa alaihi intiqadat katsirah. Adapun definisi Al-Khattabi, ya, maka, ya, padanya terdapat banyak kritikan. Ya, sesungguhnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khattabi sama sekali tidak merumuskan atau tidak menggambarkan hadis hasan, ya, karena para ulama yang menjadi madarnya para ulama, ya, di mana hadis itu beredar bisa jadi hadis yang sahih, ya, bukan hadis yang hasan tapi hadis yang sahih, ya, jadi bisa masuk ke dalam definisi beliau hadis sahih. Kalau wa amma Tirmidzi faqad arrafa ahada qismainil hasan wa huwa hasan li ghairihi. Adapun definisinya At-Tirmidzi, kata beliau, ini kritikan terhadap definisi At-Tirmidzi. Beliau menyebutkan definisi At-Tirmidzi faqad arrafa ahada qismainil hasan. Beliau itu hanya mendefinisikan salah satu definisi hadis hasan, yaitu hasan li ghairihi. Nah, kita itu kan membutuhkan definisi yang lebih mengumpulkan. Coba kita balikkan lagi hadis apa yang disebutkan oleh Tirmidzi. Kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib wa la yakunu al hadits syadan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik, dan diriwayatkan, ya, dari jalan yang lain. Nah, ini syaratnya hadis hasan li ghairihi, ya. Kalau hasan li dzatihi dia enggak butuh untuk diriwayatkan dari jalan yang lain. Ya, karena nafsul hadis itu sudah cukup untuk mengangkat dia atau menjadikan hadis tersebut sebagai hadis hasan. Adapun hasan li ghairihi memang dia membutuhkan jalan yang lain. Sehingga kembalinya kita definisinya At-Tirmidzi tadi, ya, wa amma Tirmidzi faqad arafa ahada qismainil hasan wa huwa hasan li ghairihi. Jadi apa yang disebutkan oleh At-Tirmidzi dari definisi hadis hasan
Ini hanya hanya mencakup definisi hasan li ghairihi. Ya, kenapa? Tadi disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dia harus memiliki jalan yang lain. Kalau hadis hasan li dzatihi tidak membutuhkan jalan yang lain. Ya, adapun jalan hasan li ghairihi atau jalan yang lain ini dipersyaratkan pada hadis hasan, pada hadis hasan li ghairihi. Ya, jadi ini intiqad terhadap Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya. Sehingga mana yang lebih tepat? Ya tadi kita katakan bahwa yang lebih tepat adalah apa yang didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kata beliau, wal aslu fi ta'rifihi an yu'arraf al-hasan li dzatihi. Maka asalnya kalau mau bikin definisi yang lebih tepat, kita buat definisi untuk hasan li dzatihi. Ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau mau buat definisikan hasan li dzatihi, karena itulah hasan yang sesungguhnya. Ya. Li'anal hasan li ghairihi dhaifun fil asl. Karena sesungguhnya hasan li ghairihi itu adalah hadis yang dhaif secara asalnya. Jadi asal muasalnya hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis yang dhaif, ya. Jadi nanti masuk kepada definisi hadis dhaif, ya. Itu di definisi apa? Masuk ke dalam pembahasan hadis dhaif. Nah, nanti baru dikatakan kalau hadis dhaif ini jalannya banyak diriwayatkan jalannya, riwayatnya itu banyak, maka dia bisa terangkat menjadi hasan li dzatihi. Baru cocok kita masuk dalam pembahasan hadis dhaif. Kemudian kalau jalannya hadis yang dhaif ini berbilang, maka bisa naik ke derajat hadis hasan li ghairihi. Taib. Kemudian kata beliau, li'annal hasan li ghairihi dhaifun fil asal, irtaqa ila martabatil hasan linjibarihi bi ta'addudi turuqih. Karena sesungguhnya hasan li ghairihi itu adalah hadis yang dhaif secara asalnya, asal muasalnya, kemudian dia naik ke derajat hadis hasan, linjibarihi bi ta'addudi turuqih. Karena bergabungnya jalan-jalan yang berbilang, artinya banyak jalan-jalan kemudian digabungkan, maka naiklah hadis tersebut ke derajat hadis hasan li ghairihi. Ya, sehingga kalau ingin mendefinisikan hadis hasan, cari definisi hasan li dzatihi, bukan hasan li ghairihi. Kenapa? Karena hasan li ghairihi pada hakikatnya adalah hadis dhaif yang memiliki banyak jalan, kemudian dikumpulkan jalan-jalan tersebut sehingga dia naik ke derajat hasan li ghairihi. Baik. Ini definisinya. Kemudian beliau simpulkan lagi. Definisi tersebut kata beliau, ta'riful mukhtar yumkinu an yu'arraf al-hasanu bina'an ala ma arrafahu bihi Ibnu Hajar bima yali. Huwa mattasala sanaduhu binaqlil adil ladzi khafadabtuhu an mithlihi ila muntahah min ghairi syudzud wala illah. Maka mungkin untuk didefinisikan hadis hasan dibangun dari apa yang didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai berikut. Huwa mattasala sanaduhu binaqlil adil ladzi khafadabtuhu. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang rawi yang adil, para rawi yang adil, namun khafadabtuhu. Akan tetapi dobetnya itu ringan. Tidak sekuat hadis sahih. An mithlihi, dari yang semisalnya. Ini kemudian diberi catatan kaki nomor 3, kata beliau, laisal murad biqaulina an mithlihi annahu yushtaratu ayakuna jami'u rijal al-isnad jami'u rijal al-isnad udulan qad khafa dabtuhum wa innamal muradu ayakuna kulluhum kadzalik aw ba'duhum walau wahidun minhum faqat. Jadi yang dimaksudkan dengan mithluhu khafa dabtuhu an mithlihi, maksudnya di sini dijelaskan oleh beliau dalam catatan kaki, walaupun itu hanya satu orang saja rawinya yang khafa dabtuhu, yang dobetnya itu ringan, sudah cukup untuk dikatakan bahwa dia sebagai hadis hasan. Tidaklah dipersyaratkan harus seluruh rawinya itu khafa dabtuh. Enggak,
Ya, enggak semuanya itu khafif dobetnya, enggak. Satu saja di antara rawi dalam sanad itu khafif dobetnya, ya, maka dia disebut sebagai hadis hasan. Ya. Jadi perhatikan, bukan artinya semua rawi dari ujung ke ujung itu harus khafif dobetnya, tidak. Ya, satu saja di antara mereka yang memiliki kedobetan yang khafif, maka dikatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan. Baik. Kemudian sama dengan hadis sahih. Dipersyaratkan juga min ghairi syudzud wala illah. Dia tidak boleh syad, ya, tidak syad dan tidak juga mu'al. Tidak juga syad, tidak juga mu'al. Ya. Kalau antum pengen mudah menghafal hadis hasan, ya, dia sama dengan definisi hadis sahih. Cuma apa? Perbedaannya bahwa rawi hadis hasan itu, ya, kedobetannya khafif. Ya, dobetnya itu lebih khafif daripada hadis sahih. Nah, ini definisi hadis hasan menurut beliau. Nah, kok miring-miring ini, gimana ini? Bismillah. Nah, ini hadis hasan menurut beliau. Atau antum secara ringkas, ya, untuk menghafalkannya, untuk membedakannya, ya, pokoknya hadis hasan itu adalah hadis sahih, cuma kedobetan perawinya tidak sekuat hadis sahih. Sudah. Ya. Jadi hadis hasan itu adalah hadis sahih, hanya saja dobet dari perawinya tidak sekuat hadis sahih. Ya, tidak sekuat hadis sahih. Baik, selesai kita dari definisi al-hasan. Sekarang kita berbicara tentang hukumnya. Qala hafizahullahu taala hukmuhu. Baik, hukmuhu huwa kas-sahih fi ihtijaj bihi. Maka hadis hasan ini seperti hadis sahih dalam berhujah dengannya. Ya. Wa in kana dunahu fil quwwah. Walaupun hadis hasan ini kekuatannya berada di bawah hadis sahih. Baik, ya. Jadi dari sisi hukum, hadis sahih ini juga diamalkan, dijadikan hujjah. Walaupun barakallahu fiikum dia tidak sekuat hadis sahih. Walaupun dia tidak sekuat hadis sahih. Ya. Walaupun dia tidak sekuat hadis sahih. Kemudian kata beliau, walidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha. Oleh karena itu, ya, banyak di antara para ulama menjadikannya sebagai hujjah. Ya. Banyak di antara para ulama menjadikannya sebagai hujjah wa amilu bihi, dan mereka mengamalkan hadis hasan. Ya, mereka mengamalkan hadis hasan. Jadi hadis hasan ini barakallahu fikum, ya, bisa diamalkan, dijadikan sebagai hujjah. Wa amilu bihi wa ala ihtijaji bihi mu'azzamul muhadditsin wal usuliyin. Ya. Dan mayoritas alul hadis dan ulama ahli usul menjadikannya sebagai hujjah. Ya, perhatikan di sini mu'azzam al muhadditsin wal usuliyin, ya, alal ihtijaj bihi. Ya, kebanyakan atau mayoritas para muhaddits dan ulama ahli usul menjadikannya sebagai hujjah. Illa man syadza minal mutasyaddidin, kecuali yang syad, ya, dari kalangan, ya, mutasyaddidin, ulama ahli garis keras. Ya, ulama garis keras yang tidak menjadikan hadis hasan sebagai hujjah. Hanya sedikit saja di antara mereka. Illa man syadza minal mutasyaddidin, ya. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, qad adrajahu ba'du al-mutasahilin fi naw'is sahih. Ya, sebagian ulama yang bermudah-mudahan al-mutasahilin, jadi ada mutasyaddidin, ada mutasahilin. Ada yang garis keras, ada yang garis lunak. Ya, ada yang terlalu keras, ada yang terlalu lunak. Adapun sebagian lagi al-mutasahilin, ya, yang bermudah-mudahan,
mereka memasukkannya ke dalam jenis sahih. Seperti siapa? Al-Hakim, wa Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Ya, seperti Al-Imam Al-Hakim, kemudian Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Imam Ibn Khuzaimah. Ma qaulihim bi annahu duna sahih al-mubayyan al-awwal. Ya. Namun walaupun mereka memasukkannya dalam hadis sahih, ya mereka tetap membedakannya, tetap berbeda. Ya, hadis awal yang kita bahas pada pertemuan kemarin ini tidak sama dengan hadis sahih ya yang dimasukkan oleh mereka sebagai hadis sahih ya, padahal itu hadis yang hasan. Ya, tetap mereka membedakan. Intinya mayoritas para ulama tetap membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan, namun mereka mengamalkannya. Mereka ya berhujjah dengan hadis yang hasan. Baik. Sekarang kita akan coba ambil sebuah permisalan atau sebuah contoh dari hadis hasan. Ya, wa mithaluhu kata beliau hafizahullahu taala, kata beliau wa mithaluhu ma akhrajahu Tirmidzi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman qala an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakar ibn Abi Musa al-Ash'ari. Ya, qala sami'tu Abi bihadratil adu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah tahta dhilali suyuf al-hadits. Contoh hadis hasan kata beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Ya, ini Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai kita kasih tanda. Antum garis bawahi di kitab antum Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Karena ini adalah akar permasalahan mengapa hadis ini digolongkan sebagai hadis hasan. An Abi Imran al-Jawni an Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi bihadratil adu. Ya. Kata Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan aku mendengar bapakku, man abuhu? Abuhu yakni Abu Musa al-Ash'ari. Abuhu Abu Musa al-Ash'ari, sahabi. Ya, beliau mendengar, yakni Abu Bakar bin Abi Musa mengatakan bahwa aku mendengar bapakku, yakni Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ya bihadratil adu, ketika menghadapi musuh, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannati tahta dhilali suyuf. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang-pedang. Jadi ketika Abu Musa al-Ash'ari dan putranya ini sedang menghadapi musuh dalam jihad fisabilillah, Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka saling mengingatkan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Memberikan peringatan ya dengan apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan sunnah. Maka ketika menghadapi musuh, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan kepada anaknya, inna abwabal jannah tahta dhilali suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah ya naungan pedang-pedang. Al-Hadits. Kemudian kata beliau, fahadal hadithu qala anhu Tirmidzi. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hada haditsun hasanun gharib. Kata Imam Tirmidzi, ya setelah menyampaikan hadis ini dalam sunannya, beliau menyampaikan hada haditsun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kemudian kata Syekh Muhammad Tohan, qultu wa kana hadal hadits hasanan. Limadha? Lianna rijala isnadihi al-arba'ah thiqatun illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Fa innahu hasanul hadits. Ya, makanya tadi kita katakan di garis bawahi Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Jadi Qutaibah, kemudian Abi Imran al-Jawni, kemudian Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari,
Ya, tiga perawinya ini semuanya semuanya tingkatannya adalah thiqah. Ya, thiqat kata beliau. Ketiganya ini thiqat. Qutaibah, ya, Abu Imran Al-Jauni dan Abu Bakar bin Abi Musa ini thiqat, kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Ya, karena dia derajatnya adalah hasanul hadis, tidak sampai kepada derajat as-thiqah, hasanul hadis. Ya, lidzalika nazalal haditsu an martabatis sahih ila martabatil hasan. Inilah yang menyebabkan hadisnya turun dari derajat sahih ke derajat al-hasan. Paham temu? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi ini yang menjadi masalah. Ya, ini yang menjadi permasalahan hadis ini, kenapa dia tidak dikatakan sebagai hadis yang sahih, karena sosok Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini derajatnya hasanul hadis, tidak sampai kepada derajat as-thiqat. Ya. Ini adalah contoh dari hadis hasan lidzatihi. Baik, kalau kita kembalikan ke definisinya At-Tirmidzi di awal tadi, ya, hadis ini hadis hasan. Dia perlu nggak dipersyaratkan nggak dia diriwayatkan dengan jalan yang lain untuk dikatakan sebagai hadis hasan? Nggak dipersyaratkan, ya. Cukup dengan keadaan Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, ya, dengan derajat hasanul hadis, maka hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan. Ya, sehingga tidak dipersyaratkan dia harus memiliki banyak jalan. Baik. Qala maratibuhu. Sekarang kita akan masuki pembahasan, ya, tingkatan-tingkatan hadis hasan. Tingkatan-tingkatan hadis hasan. Qala kama anna sahiha, ya, maratib kama anna lis sahihi maratiba yatafawatu biha ba'dus sahih an ba'd, kadzalika fa inna lil hasani maratib. Sebagaimana hadis sahih yang dia memiliki tingkatan-tingkatan yang saling berbeda satu sama lain, hadisnya sama-sama sahih, namun berbeda tingkatan kesahihannya. Kadzalika fa inna lil hasani maratib. Maka demikian pula hadis hasan memiliki tingkatan-tingkatan. Faqad ja'ala adz-Dzahabiyyu martabatain. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah telah menjadikannya menjadi dua tingkatan. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala menjadikannya dua tingkatan. Al-Imam Adz-Dzahabi. Kata beliau yang pertama, faqala fa'ala maratibihi makhtulifa fit tashihi hadis, ya, ruwatihi wa tahsinih. Ya. Maka derajat hadis hasan yang paling tinggi, ya, yang diperselisihkan rawi-rawinya dalam pensohihan dan penghasanan. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya apakah rawinya tersebut termasuk rawi hadis hasan atau hadis sahih? Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari hadis hasan. Jadi ada ihtimal bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Bagaimana ihtimal itu muncul? Ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa si fulan ini adalah perawi hadis sahih. Sebagiannya lagi, ya, mengatakan bahwa ini adalah riwayat hadis hasan. Tapi karena ada ihtimal bahwa rawi ini adalah rawi hadis sahih, maka dia ditempatkan pada tempat yang tertinggi dari derajat hadis hasan. Ya. Kan ka hadisi Bahz bin Hakim an abihi an jiddihi. Ya, demikian juga wa Umar bin Shu'aib an abihi an jiddihi. Wa ibni Ishaq, ya, an Taimi wa amsali dzalika mimma qila innahu sahih. Ya, seperti sanadnya, ya, Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Ya, sebagian mengatakan bahwa sanad ini adalah sanad yang hasan. Atau, ya, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ini juga dibedakan, diperselisihkan para ulama apakah ini sanad hadis hasan atau sanad hadis yang sahih. Wa ibnu Ishaq an Taimi, ya, wa ibnu Ishaq an Taimi, demikian juga riwayat, ya, Ibnu Ishaq dari At-Taimi.
Wa amsali dzalika mimma qila innahu sahih. Ya. Dan yang semisalnya yang dikatakan bahwa ini termasuk ya sanad yang sahih, wa huwa min adna maratibis sahih. Maka ya derajatnya ini merupakan derajat yang lebih rendah daripada derajat as-sahih. Karena ada ihtimal antara dia itu hasan atau sahih. Tsumma ba'da dzalika makhtulifa fi tahsini hadithi rawitihi wa tad'ifihi. Kemudian yang di bawah itu adalah apa yang dipersisikan ya rawi-rawinya, apakah dia rawi yang hasan atau rawi yang dhaif. Ke hadits Al-Harits bin Abdullah wa Asim bin Dhamrah wa Hajjaj bin Arta'ah ya wa Hajjaj bin Artah wa nahwihim. Ya, seperti hadisnya Al-Harits bin Abdullah, kemudian Asim bin Dhamrah wa Hajjaj bin Artah dan yang semisalnya. Ya. Jadi ini lebih rendah daripada yang tadi. Ya, kalau yang tadi dia dipersisikan oleh para ulama apakah dia masuk ke dalam hadis yang sahih atau ya hadis yang hasan. Kemudian yang di bawahnya adalah yang dipersisikan apakah dia rawi yang dhaif atau rawi yang sahih, rawi yang hasan ya, apakah rawi yang hasan atau rawi yang dhaif. Baik. Kemudian martabatu qaulihim haditsun sahihul isnad atau hasanul isnad. Baik. Nah, sekarang beliau ingin menjelaskan ini masalah tambahan ya yang berkaitan dengan pembahasan hadis hasan. Pada poin yang kelima ya, beliau menjelaskan tingkatan ucapan mereka ini, ucapan para ulama, haditsun sahihul isnad atau hasanul isnad. Ya. Terkadang kita dapati sebagian ulama setelah menyampaikan hadis, mereka mengucapkan haditsun sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Au hasanul isnad. Atau hadis ini sanadnya hasan. Nah, apa makna dan di mana kita menempatkan posisi hadis-hadis yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis sahihul isnad atau hadis hasanul isnad. Ya. Qaulul muhadditsin, kata beliau, qaulul muhadditsin hadza haditsun sahihul isnad duna qaulihim hadza haditsun sahih. Ya. Kata beliau, ya, ucapan sebagian al-muhadditsun, hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Ini lebih rendah daripada derajat sebuah hadis yang dihukumi oleh para ulama hadza haditsun sahih. Hadza haditsun sahih. Ya. Yang pertama tadi apa? Hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Adapun ucapan yang kedua, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Kenapa kita katakan bahwa yang pertama itu lebih rendah tingkatannya daripada yang kedua? Ya, karena syarat hadis yang sahih itu bukan hanya dilihat dari sanadnya ya, tapi ada syarat ya ghairu mu'al wala syad, tidak mu'al dan tidak syad. Kalau hadis sahih ini sudah dipastikan dia tidak mu'al, tidak syad. Adapun sahihul isnad maka ada kemungkinan belum dicek ya apakah ada ilahnya ataukah hadis tersebut hadis yang syad. Nah, ini yang menjadi pembeda. Ini yang menjadi pembeda ungkapan ulama al-hadits hada haditsun sahihul isnad dengan hada haditsun sahih. Baik. Kemudian poin kedua yang berhubungan dengan permasalahan ini, kata beliau wa kadzalika qauluhum hada haditsun hasanul isnad duna qaulihim hada haditsun hasan. Ya, sama dengan bagian yang pertama. Kalau ada ulama yang mengatakan hada haditsun hasanul isnad, hadis ini sanadnya hasan, maka ini berada di bawah tingkatan ya hadis yang dikatakan oleh mereka hada haditsun hasan. Ini adalah hadis yang hasan.
Ya, perhatikan di sini redaksinya ya. Hada hadithun sahihul isnad. Sanadnya sahih. Kalau ini sahih. Demikian juga ini hasanul isnad. Kalau ini mengatakan hasan. Nah, ya kalau yang dihukumi dengan sahih, maka ini lebih kuat daripada sahihul isnad. Demikian juga yang dihukumi dengan hasan, ya, yang dihukumi dengan hasan, ya, ini lebih tinggi daripada hasanul isnad. Jadi kaidahnya yang lebih sedikit lakopnya itu lebih kuat ya. Sahih itu lebih kuat daripada sahihul isnad. Hasan itu lebih kuat daripada hasanul isnad. Ya. Apa sebabnya? Kenapa sahih itu lebih kuat daripada sahihul isnad? Kenapa hasan itu lebih kuat daripada hasanul isnad? Kata beliau, li'annahu qad yasihhu aw yahsunul isnad dunal matan. Ya, karena bisa jadi ya sanad suatu hadis itu sanadnya sahih atau hasan, tapi matanya tidak sahih atau tidak hasan. Kenapa? Li syudzudin aw illah. Nah, karena adanya syadz, ya, adanya syudzud atau adanya illah. Ya, jadi hadisnya masih ada kemungkinan ya hadisnya syadz atau hadisnya mu'al. Hadisnya mu'al. Ya, kalau dari sanad dilihat, sanadnya Masya Allah. Sanadnya sahih, sanadnya hasan. Tapi belum dicek. Ya, apakah dia ya terdapat padanya asyudzud, yakni syadz keganjilan, penyelisihan terhadap rawi yang lain yang lebih kuat, atau rawi yang lain yang lebih banyak, atau ada ilah atau tidak. Jadi kita hanya melihat zahir dari sanadnya. Faka'annal muhaddits idza qala hadza haditsun sahih. Ya, seakan-akan seorang ulama alul hadis ya kata beliau rahimahullahu taala, faka'annal muhaddits idza qala hadza haditsun sahih qad takaffala lana bi tawfir syurut as-sihhah al-khamsah fi hadzal hadits. Ya, seakan-akan seorang muhaddits ketika dia mengatakan hadza haditsun sahih, ketika dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, seakan-akan dia menjamin bagi kita bahwa syarat yang 5 dari hadis yang sahih itu telah terkumpulkan pada hadis ini. Ya, rawinya adul dobit, kemudian sanadnya bersambung, ya, kemudian tidak syadz dan tidak mu'al. Kelima syarat terkumpul padanya. Qala amma idza qala hadza haditsun sahihul isnad faqad takaffala lana bitawfir syurut ats-tsalatsah min syurut as-sihhah wa hiya ittisalus sanad wa adalatur ruwah wa dabtuhum amma nafyu syudzud wa nafyul illa anhu falam yatakaffal bihima. Nah, kata beliau ya, adapun ucapan seorang muhaddits bahwa hadis ini sahihul isnad, sanadnya itu sahih, maka yang dijamin oleh beliau itu hanya 3 syarat saja. Ya, yang dijamin oleh muhaddits tersebut ketika mengatakan hadal hadits, hada haditsun sahihul isnad, ya, hadis ini adalah sanadnya sahih, maka beliau hanya menjamin terpenuhinya 3 syarat dari syarat hadis sahih, yaitu ittisalus sanad, adalatur ruwah, wa dabtuhum. Ya, bersambungnya sanad, kemudian rawinya adalah rawi yang adil, dan juga rawinya adalah rawi yang dhabat. Amma nafyu syudzud wa nafyul illa anhu falam yatakaffal bihima. Adapun ketiadaan syadz, ya, ketiadaan syudzud, ya, demikian juga ketiadaan illah dari hadis tersebut, maka sang muhaddits tidak menjamin. Li'annahu lam yatasabbat minhuma, karena ya beliau belum mengecek. Ya, belum sampai ke sana pengecekannya tentang hadis tersebut, apakah dia syadz atau mu'al. Nah, ini nggak dicek. Ya, dengan demikian jelaslah bagi kita ya apa perbedaan antara laqab ya sahihul isnad dengan hadisun sahih, dan perbedaan antara hasanul isnad dengan hadis hasan.
Lakin kata beliau. Nah, ini catatan tambahan kata beliau. Tapi tasara hafidun mu'tamadun ala qawli hadha hadithu sahihul isnad. Walam yadhkur lahu illatun fadhahiru sihatul matan. Li'anna al-asla adamul illah wa adamu syudud. Akan tetapi, apabila seorang hafid mu'tamad, seorang ulama besar, seorang hafid, ya, dia mengucapkan hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Walam yadhkur lahu illah. Kemudian dia tidak menyebutkan illah terhadap hadis tersebut. Fa dhahiru sihatul matan. Maka secara zahir, ya, matanya juga sahih. Ya. Jadi kalau ada seorang al-hafid, ya, seorang yang bergelar al-hafid, ya, sudah mencapai derajat al-hafid, maka kemudian, ya, dia mengucapkan hadza haditsun sahihul isnad, kemudian dia tidak menyebutkan illah terhadap hadis tersebut, maka al-zahir sihatul matan, maka matanya secara zahir juga sahih. Kenapa? Li'annal asla adamul illah, karena hukum asal illah itu enggak ada. Wa adamu syudud, ya, demikian juga, ya, adamu syudud, ya, syad, hukum asalnya bahwa tidak ada syad pada hadis tersebut. Ini hukum asalnya. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi dilihat dulu siapa yang mengatakan. Kalau memang yang mengatakan itu seorang hafid yang memang dijadikan rujukan oleh para ulama, maka, ya, ucapannya hadza haditsu sahihul isnad ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Baik. Kemudian kata beliau, faedah lainnya yang berkenaan dengan pembahasan haditsun sahih. Qala makna qauli Tirmidzi wa ghairihi haditsun hasanun sahih. Ini juga faedah yang sangat berharga. Barakallahu fikum. Kita sering dapatkan, ya, ketika para ulama menukilkan riwayat dari Sunan At-Tirmidzi, ya, qala Tirmidzi, mereka mengatakan qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahih. Sekarang apa makna ucapan At-Tirmidzi rahimahullahu taala haditsun hasanun sahih? Qala inna zahira hadhihi al-ibarah mushkilun. Li'anna al-hasan yataqasaru an darajatis sahih. Ya. Maka secara zahir, ya, ibaratnya atau ungkapannya At-Tirmidzi ini muskilah. Ya, ini bermasalah. Kenapa? Namanya hasan itu berada di bawah derajat sahih. Fa kaifa yujma bainahuma ma tafawuti martabatihima? Maka bagaimana mungkin keduanya dikumpulkan padahal derajatnya berbeda, tingkatannya berbeda? Ya, gimana ini kok kayaknya aneh, ya? Hadis hasan kita sudah jelaskan tadi, dia berada di bawah derajat hadis sahih. Tapi mengapa Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih? Apa jawabannya? Barakallahu fikum. Laqad ajabal ulama an maqsudi Tirmidzi min hadhil ibarah bi ajwibatin muta'addidah. Maka para ulama, ya, telah menjawab, ya, apa yang diinginkan oleh Imam Tirmidzi. Mereka telah menjelaskan apa yang diinginkan oleh Imam Tirmidzi dengan ungkapan ini dengan berbagai jawaban. Qala ahsanuha ma qalahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka yang terbaiknya adalah apa yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wartadahu as-Sayuti. Dan ini adalah ucapan atau penjelasan yang diridhoi oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahumullah. Jadi kata beliau udah cukup kuat nih, ya. Ya, ini pertama yang mengatakan adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian dikuatkan oleh Al-Imam As-Sayuti. Al-Imam As-Sayuti meridhoi apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya sudah. Ya, kalau kedua imam ini sudah berbicara, ya, kita ambil ucapannya. Ya, bagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang disetujui oleh Imam As-Suyuti ini? Kata beliau, wa mulakhasuhu mayali. Ringkasannya sebagai berikut. Ya, antum pelajar pemula, ya, kita pelajar pemula, nggak usah panjang-panjang dulu, yang penting ringkasannya saja. Yang penting antum tahu ketika ditanya kenapa Imam Tirmidzi menggabungkan lafaz hasan dan sahih ketika menilai sebuah hadis, hada haditsun hasanun sahih. Yang pertama kata beliau, in kana lil hadits isnadan fa akthar, fal ma'na annahu hasanun bi'tibari isnad was sahih bi'tibari isnadin akhar.
Nah, kalau hadis ini memiliki dua jalan, dua sanad atau lebih, maka makna ucapan beliau hasanun sahih, annahu hasanun bi'tibari isnad, was sahih bi'tibar isnadin akhar. Kalau hadis ini memiliki dua jalan, dua sanad, maka salah satu sanadnya itu adalah sanad hadis yang hasan, sedangkan sanad yang lain itu adalah sanad yang sahih. Ya, jadi dia memiliki beberapa jalan. Ya, salah satu jalannya itu sahih, ya jalan yang lain itu hasan. Maka beliau sampaikan hasanun sahih. Kenapa? Karena dia punya beberapa jalan. Satu jalannya hasan, satu jalannya sahih. Ini kalau dia memiliki dua sanad atau lebih. Kemudian wa in kana lahu isnadun wahid fal ma'na annahu hasanun inda qaumin minal muhadditsin wa sahihun inda qaumin akharin. Kalau dia cuma punya satu jalan saja, maka makna hasanun sahih, ya, bahwa hadis itu hasan menurut sebagian ulama, namun dia juga sahih menurut ulama yang lainnya. Jadi beliau mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam pensohihan dan penghasanan hadis tersebut. Ini kalau apa? Kalau ya sanadnya itu cuma satu. Sebagian ulama menghasankannya, sebagian ulama mensahihkannya. Ya. Sebagian menghasankannya, sebagian mensahihkannya. Taib. Faka'anna al-qaila yashiru ila al-khilafi bainal ulama fil hukmi ala hadal hadis. Aw lam yatarajjah ladaihi al-hukmu bi ahadihima. Seakan-akan Al-Imam Tirmidzi yang menyebutkan hadha haditsun hasanun sahih, ya, beliau mengisyaratkan tentang terjadinya khilaf antara para ulama dalam menghukumi hadis ini, atau ya beliau tidak mendapati mana yang lebih rajih, mana yang lebih rajih antara keduanya. Jadi beliau gantungkan hukumnya. Ya, beliau tidak menghasankannya, tidak mensahihkannya, tapi mengatakan hadis hasanun sahih, ya, mengisyaratkan terjadinya khilaf, ya, antara para ulama tentang pensahihan hadis tersebut. Apakah dia hadis yang sahih atau hadis yang hasan? Taib, masih banyak nggak ini? Udah mau maghrib ini di sini. Allah musta'an. Baik. Lanjutkan sedikit ya. Atau kita tunda dulu ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ini sudah mau maghrib, persiapan maghrib. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan di pekan yang akan datang. Kita akan menjelaskan tentang Taksim Al-Baghawi Ahadits Al-Masabih. Ya, kita akan bahas kitab Masabihis Sunnah, Masabihis Sunnah karya Imam Al-Baghawi. Ya, beliau di sana menyebutkan hadis sahih dan hadis hasan. Ini ada definisi tersendiri yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.